Kembali lagi dengan saya, owner Pimpin Akuarium. Ada customer bertanya, apakah benar karang jahe itu akan menjadi bom waktu? Dan apa pemicunya? Karena pernah saya bercanda, jika memang suatu material filter bisa katanya menjadi suatu bom waktu, tentu akan ada pemicunya. Jadi apa sih pemicunya sehingga karang jahe yang katanya suatu saat bisa menjadi bom waktu? Artinya suatu saat filter yang memakai media karang jahe akan membunuh seluruh ekosistem yang selama ini kita buat. Apakah itu benar? Mari kita bahas lebih detail. Apa sih karang jahe itu? Karang jahe itu adalah batu-batuan yang banyak sekali mengandung pori-pori halus. Jadi jika kita memakai karang jahe sebagai media filter kita, maka pori-pori karang jahe akan menjadi tempat bersarangnya atau berkembang biaknya bakteri pengurai. Jadi itu adalah media bakteri yang terbaik menurut saya, karena saya sudah memakai puluhan tahun media karang jahe, karena itu adalah media alamiah yang terbaik. Mengapa saya katakan terbaik? Jika Anda membeli media ceplakan dari prinsip kerja dari karang jahe, itu suatu saat akan habis atau tererosi begitu ya. Jadi artinya material Anda itu akan terkikis oleh waktu. Nah kemudian mereka juga membuat pori-pori yang begitu banyak sehingga mereka ada pakai istilah dalam beberapa sentimeter square, ya artinya dalam satu balok media filternya itu sudah mewakili sekian meter persegi daripada media bakteri. Itu kata mereka. Nah sebenarnya apa sih yang disebut menjadi bom waktu karang jahe? Ini saya dapat bocoran dari mereka yang masih memegang prinsip bahwa karang jahe itu sangat berbahaya. Bocoran yang kita dapat katanya begini, suatu saat filter kita yang memakai media batu karang, media karang jahe
akan tersumbat, artinya flow-nya akan mampet total, sehingga mereka akan membongkar kembali filternya untuk dicuci ulang supaya tidak mampet. Nah, itulah katanya menjadi bom waktu. Berarti kuncinya adalah, pemicu dari bom waktu adalah media karang jahenya jadi mampet. Jadi artinya dengan adanya material padat yang mengisi pori-pori daripada karang jahe, maka itulah yang mereka sebut pemicu daripada bom waktu memakai media karang jahe. Jadi kita lihat apakah media bakteri yang dijual di pasaran suatu saat tidak akan mengalami mampet begitu ya. Misalnya saya berikan satu contoh yang berbentuk momogi contohnya. Suatu filter disebut perfect apabila seluruh air mengaliri media filter yang kita buat di filter kita. Jika media bakteri tersebut tidak seluruhnya dialiri oleh air, artinya akan ada aliran air yang pass away, jadi tanpa mengalami filtrasi langsung kembali ke main tank, artinya filter Anda kebocoran. Jadi tidak seluruh air terfiltrasi. Jadi banyak orang tidak mengerti. Jadi yang seharusnya seluruh air yang masuk ke filter harus mengalami proses filtrasi 100% baru kembali ke main tanknya. Nah, jika Anda hanya meletakkan satu media bakteri, artinya kita ambil satu contoh momogi doang, kemudian air dari atas, dari bawah, dari samping, kiri, kanan itu pass away, hanya melewati gitu ya. Artinya banyak air yang tanpa terfiltrasi. Nah, itu artinya air Anda tidak sempurna terfiltrasi. Nah, mengapa karang jahe saya katakan terbaik? Karena 100% air akan melalui seluruh media karang jahe yang Anda pakai. Nah, itulah kelebihan daripada media karang jahe, karena selain pori-pori tempat media bakteri berkembang biak, celah-celah antar batu karena bentuk karang jahe tidak beraturan, sehingga akan terbentuk ruang-ruang di antara celah-celah karang jahe Anda, itu menjadi satu media bakteri yang sangat besar sekali. Jadi sangat berbeda dengan buatan manusia yang membuat di dalam batu penuh dengan pori-pori, itu tidak akan efisien. Makanya saya katakan dengan memakai karang jahe itu adalah filter yang terbaik. Nah, silakan Anda perhatikan. Jika Anda mau flow Anda lebih kencang, artinya kita butuh flow yang lebih kencang, pakailah karang jahe yang gradasinya lebih besar. Jika flow Anda cukup halus, pakailah karang jahe yang lebih halus. Maka aliran air Anda tidak akan mampet. Karena mengapa? Semua material kasar, material padat sebelum masuk ke media karang jahe Anda itu sudah tersaring sebelumnya dengan berbagai macam. Ada yang memakai filter shock, ada yang memakai busa, dakron putih, dakron hitam atau foam, biofoam segala macam. Itu tujuannya adalah menyaring media-media padat sehingga tidak masuk ke media bakteri. Karena itu memang jika material padat masuk ke filter Anda, memang filter Anda pasti akan mampet dalam waktu cepat. Tetapi dengan Anda memakai filter shock atau memakai biofoam, seluruh material padat akan tersaring. Jadi Anda jangan khawatir lagi apa yang dikatakan oleh dunia luar sana bahwa karang jahe akan menjadi bom waktu, itu hanya hoax. Kelebihan dari karang jahe lagi, karang jahe tidak akan terabrasi ya. Artinya
karang jahe Anda akan utuh selama bertahun-tahun, tidak akan hancur, tidak akan melebur. Berbeda dengan buatan manusia, suatu saat akan rapuh ya, akan lapuk dan akhirnya hancur berkeping-keping. Jadi Anda jangan ragu memakai filter karang jahe, karena saya juga memakainya. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel kita.